Halo Bro, semangat pagi. Jumpa asik dengan channel Ilham BC. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan pendamping kampung wisata mengenai konsep kekinian dan green power. Ikutin terus Bro. Oke Bro, alhamdulillah telah hadir Pro Ani, pendamping kampung wisata sehari-hari, pendamping hidup saya. Tapi kali ini Bro, kita akan ngobrol memang tentang kampung wisata dengan konsep kekinian dan nextnya tentang green power. Yuk kita sama-sama ngobrol. Saya panggil Pro Ani. Selamat datang Pro Ani. Ya, terima kasih Pro Ilham. Apa sih kampung wisata? Ya, jadi itu pandemi melanda. Nah, ini beberapa tren yang muncul adalah back to nature. Nah, terus yang deket-deket aja itu urban tourism. Urban tourism. Jadi wisata perkotaan. Nah, apa itu wisata perkotaan? Kalau di kabupaten namanya itu desa wisata, desa atau kampung yang memberdayakan masyarakat tempatnya dan memberdayakan objek yang mereka miliki. Kita jadikan destinasi, namanya kampung wisata. Yang lagi hits itu adalah kampung tematik, namanya AEWO. AEWO Mulia Harja. Apa itu AEWO? Agro Edu Wisata Organik. Panjang ya? Iya. Jadi kalau lebih khusus hari ini kita mengupas mengenai Mulia Harja ya. Jadi kalau dilihat latar belakangnya, siapa dia? Perkenalkan, saya backgroundnya adalah ketua Asita untuk DPC Kota Bogor, dan juga saya mewakili sebagai wakil dari Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota Bogor. Karena konsep kampung wisata ini baru, jadi pemerintah di bawah Dinas Pariwisata Kota Bogor ini berinisiatif untuk mendampingi kampung wisata untuk mengembangkan diri. Tujuannya menjadi kampung wisata yang berkelanjutan dan mandiri. Nah, jadi supaya mereka bisa akhirnya optimalkan kinerjanya sendiri gitu. Terkait dengan kondisi sekarang, artinya kampung wisata Mulia Harja, karakternya apa nih? Biar rekan-rekan Pro tahu nih. Supaya banyak teman-teman Pro Ilham nanti juga yang tertarik untuk berwisata ke Bogor, nggak usah jauh-jauh ya. Tepatnya Mulia Harja itu berada di Kecamatan Bogor Selatan. Kalau teman-teman dengar BNR ya, nah ini dekatan dengan BNR. Itu utamanya adalah sawah, itu sekitar 23 hektar. Dibangun aksesnya, dibangun sarana dan prasarananya, sehingga kalau pergi ke sana itu sudah ada jembatan kayu yang indah gitu, dan banyak tulisan-tulisan instagramable ya, yang sekarang kan orang-orang pengennya foto-foto. Iya. Foto-foto di sawah, tapi nggak kotor gitu ya? Iya, betul. Nah, itu yang konsep yang ada kekinian. Konsep yang ada kekinian. Itu Bro. Jadi konsep kekiniannya seperti itu. Yang kita pengen dengar juga konsep kedepannya nih. Sesuatu yang harus kita angkat itu sekarang itu kan lagi trennya kampung wisata nih. Iya. Jadi kita harus punya PR nih, harus mencari sesuatu yang unik dari sebuah kampung wisata. Ketika melihat hamparan sawah yang luas, suhu udara Kota Bogor lagi centang panas seperti ini ya, ini kayaknya idenya tuh bagus kalau kita kombinasi gitu. Misalnya ada green power ya, jadi ada solar cell mungkin ya. Jadi kan ini potensi lahan terbukanya bayangkan ya, sampai puluhan hektar. Jadi aspek untuk menangkap sinar matahari itu luar biasa. Ini gimana nih Pak? Iya. Gimana kira-kira idenya bagaimana nih? Barangkali nanti bisa diusulkan ini ya. Mudah-mudahan ada yang ini nih, rekan-rekan Pro sebagai produser dari solar panel nih langsung hubungi ya. Iya. Jadi sekarang kan Mulia Harja itu boleh dikatakan buka dari jam 8 sampai jam 6 sore. Artinya kan kita belum mengoptimalkan di malam hari. Mungkin kalau misalnya wisatanya bisa lihat penerangan yang sumbernya itu dari solar cell ya. Kayaknya bisa jadi sangat menarik gitu ya. Jadi ini ya,
ikonik jangan jadi kan wisata di Kota Bogor, kekinian pula. High tech berarti ya. High tech atau eco green. Wah, eco green. Udah benar. Udah ini banget udah total semua ya. Benar. Jadi bisa hidup sampai malam ya. Rekan-rekan pro, nah tadi sedikit gambaran ya konsep kekinian dari khususnya ya Kampung Wisata Mulia Harja, kemudian juga green power istilahnya ya, mengenai kebutuhan power tapi dari energi matahari. Matahari. Nah, apa yang sering kita dengar tuh solar panel. Buat gambaran rekan-rekan pro semua, berani memang benar Indonesia tuh posisinya pas di garis khatulistiwa. Jadi cahaya matahari, sinar matahari, radiasi matahari ini bisa sepanjang hari dibanding negara-negara lain. Tadi juga disampaikan oleh Prani terkait dengan manfaatnya. Itu betul. Jadi bro, bisa sebagai ramah lingkungan, kemudian juga efisiensi listrik gitu, dan juga mungkin ya perawatan ya. Jadi lebih hemat. Nah sedikit gambaran rekan-rekan pro. Jadi bicara green power atau green energy ini memang sumber nggak hanya matahari Prani. Jadi ada air. Nah jadi kalau di Kampung Mulia Harja nanti ada air yang cukup deras ngalir, manfaatkan. Itu bisa bikin kincir kecil. Wah, nanti jadi listrik. Kemudian tadi ya sinar matahari. Yang ketiga angin. Ini juga bisa. Angin. Oh iya, benar. Sawah tinggal pasang kincir angin, dimanfaatkan. Kemudian biomasa ini juga bisa. Kalau nggak salah ada biogas. Nah itu juga bisa dimanfaatkan energi. Nah balik lagi tadi terkait dengan ini salah satu contoh aja ya, salah satu yang akan kita bahas yaitu solar panel. Ini menarik rekan-rekan pro juga. Sedikit informasi tambahan lagi, bicara listrik, memang istilahnya ada listrik yang nyambung ke PLN, ada juga yang memang nggak tersambung sama sekali dengan PLN. Nah, kalau istilah kerennya sih on grid, itu artinya tersambung, ada juga yang off grid. Nah, ini tidak tersambung dengan PLN. Jadi katakanlah di sana ada saung kecil gitu ya di tengah sawah. Kalau menarik kabel, pertama bahaya, kabelnya juga panjang dan sebagainya. Nah, pasanglah solar panel. Nah, satu tiang, hasilnya outputnya dimanfaatkan untuk penerangan atau listrik di saung tersebut. Nah, kan menarik tuh. Iya, benar. Kebayang ya, Prani dan rekan-rekan pro di sana. Jadi istilahnya kita manfaatkan tiang solar panel atau kerennya itu stand alone. Nanti saya siapkan deh background gambarnya biar makin jelas gitu. Jadi di situ bisa pertama hanya lampu saja, kemudian bisa juga dimanfaatkan dengan tadi sebagai sumber listrik di saung tersebut dan nggak mencantol listrik kemana-mana. Nah, jadi aman. Jadi nggak pakai kabel kemana-mana ya. Yang lebih menarik lagi solar panel ini sekarang ada teknologi DC. Nah, kalau dulu tuh AC. Atau kalau standar di rumah kan AC ya. Jadi kalau teknologi itu setrum. Iya. Tapi dengan DC tidak membahayakan. Jadi lampunya DC LED. Nah, terus disimpan dalam baterai. Nah, pas malam yang tadi Pro Ani sampaikan tuh rekan-rekan Pro, katakanlah dibikin waktu timer ya. Jam 5 nyala sampai jam 10 misalkan. Setelah itu dia mati. Bisa ya. Jadi ada timer atau pakai sensor cahaya. Nah, pada saat udah meredup nyala. Gitu. Jadi siang nggak nyala. Jadi nyimpen energi. Nah, jadi rekan-rekan Pro, satu sistem tadi saya sampaikan stand alone seperti itu terdiri, jadi ada solar panelnya, ada tiang, ada baterai, itu ada lampu. Lebih dari itu bisa nggak? Bisa. Jadi ada namanya nanti panel atau kontrolernya dan sebagainya. Ini menarik Pro, makanya saya sih mendorong ya Pro Ani untuk dibicarakan dengan stakeholder Kampung Wisata Mulia Harja ya, untuk bagian dari developmentnya ya. Kekinian itu tadi ya. Itu. Jadi anak-anak milenial tahu nih, sekarang sudah tidak pakai listrik lagi bisa. Karena ada solar panel solusinya dan sebagainya. Solar panel. Itu gambaran tentang solar panel. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, jangan gitu. Ya, ini luar biasa ya, menarik sekali gitu. Apalagi kan memang dengan luasan lahan yang tadi, kalau listrik biasa itu berarti harus tarik-tarik kabel kan? Iya, pasti itu. Pasti.
Yang kedua, power yang dibutuhkan kan biaya operasional tinggi. Iya. Nah, terus kedepannya itu kan kita juga mengembangkan tuh nggak cuman buat foto-foto pergi gitu kan. Oke. Kita pengennya tuh ada tempat, ada paket gathering namanya. Nah, itu kan berarti butuh sound system ya. Oh iya. Butuh lebih banyak listrik lagi gitu. Iya. Nah, padahal tempatnya jauh-jauh ya. Jauh-jauh padahal tempatnya. Nah, ini luar biasa banget ya gitu. Kalau yang selama ini kita lihatnya kan di jalan tol. Ya, salah satu di jalan contoh yang tol, gampang kelihatan kalau itu mau di ke jalan tol. Bandung ya, itu kan satu tiang Terus sepanjang jalan itu ada solar cell gitu ya. Ya, solar Hari, panelnya. panel ya bisa malam hari lampunya powernya dari solar panel itu ya. Ya, jadi ilustrasinya tuh pagi sampai katakanlah ya jam 3 gitu ya, matahari itu serap energinya, radiasinya di solar cell tersebut. Nah, kalau memang dimanfaatkan energi itu untuk nanti malamnya gitu ya, itu mah perlu ada penyimpanan. Nah, itu biasanya kita sebut baterai, itu bahasa gampangnya lah, bahasa awamnya baterai. Ya, jadi dari cahaya jadi energi kimia. Nah, setelah itu Jadi malam energi listrik baru dimakan. Nah, itu semua ini jadi ingat pelajaran kimia lagi. semua udah bisa DC istilahnya, Udah bisa harusnya DC ya. gitu, udah bukan AC istilahnya. Iya. Nah, ini zaman makin canggih, jangan dibayangin gini Pro Rani juga, baterai aki sebesar itu ya ada, tetap sekarang juga masih ada, tapi ada juga yang built-in, zaman canggih sekarang. Jadi iya. solar panel sama lampu itu baterainya udah built-in, udah ngumpet di tiang atau di mananya di lampunya. Iya. Nah, ini makin canggih lah zaman now. Iya. Harus kita coba nih, jangan ragu dan bimbang. Jadi saya juga mengajak rekan-rekan pro yang melihat video ini, obrolan kita ini, yuk coba kita komunikasi. Nah, nanti akan kita sampaikan sama-sama. Jadi dari pihak produser dan distributornya atau dari stakeholder dari Mulai Harja gitu ya, Kampung Wisata Mulai Harja. Nah, kita sama-sama konsepkan. Mungkin itu ya, pro ini rekan-rekan pro semua. Kita harus berpisah dulu nih. Nanti kan kita lebih fokus di video berikutnya, bisa tentang kampung wisata Mulai Harja atau juga hal lain. Itu dulu rekan pro, ada yang perlu disampaikan? Cukup sekian. Salam buat rekan pro, silakan. Kalau tidak ada, kita ucap terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan tentu saya juga butuh komentar yang positif. Sekali lagi, terima kasih. Bye.